Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Nifa dengan NIM B1B1222053. Di sini saya akan membahas materi tentang utang atau pinjaman negara dengan mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintah yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI. Berikut materinya. Untuk materi yang pertama yaitu macam dan ciri utang negara. Yang pertama ada utang dengan jaminan dan tanpa jaminan. Disebut dengan reproduktif debit dan debt weak debit. Reproduktif debit ini adalah utang yang dijamin atau didecking seluruhnya dengan kekayaan negara yang berutang atas dasar nilai yang sama besarnya. Sedangkan debt weak debit ini adalah utang yang tanpa disertai dengan jaminan kekayaan. Yang kedua ada utang sukarela atau utang paksa. Nah, untuk utang paksa walaupun nantinya ada pembayaran bunga dan pengembalian pokok utang, bunga tersebut biasanya akan lebih rendah daripada apabila utang itu berwujud utang sukarela. Yang ketiga ada utang dalam negeri dan utang luar negeri, di mana utang dalam negeri ini adalah utang yang berasal dari orang atau lembaga-lembaga sebagai pendukung negara itu sendiri atau dalam lingkungan negara itu sendiri. Sedangkan utang luar negeri adalah utang yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga negara lain. Yang terakhir ada suku bunga utang, di mana ada ketentuan bahwa utang negara itu dikenai tingkat bunga yang tetap. Nah, artinya jika tingkat bunga ataupun harga-harga umum naik atau turun, tidak akan ada perubahan dalam suku bunga yang dikenakan. Sehingga dalam masa-masa ada inflasi akan lebih menguntungkan untuk bertindak sebagai debitur daripada sebagai kreditur. Dan sebaliknya dalam masa deflasi lebih menguntungkan untuk bertindak sebagai kreditur daripada sebagai debitur. Untuk materi yang kedua ada sumber hutang negara. Nah, sumber hutang negara itu terdiri atas yang pertama para individu sebagai kreditur, di mana pemberian pinjaman oleh para individu dengan cara mereka membeli obligasi negara ini dapat mempengaruhi pola konsumsi dan pola tabungan para individu yang bersangkutan. Pada umumnya orang tidak akan mengurangi konsumsi sekedar untuk membeli obligasi negara, tetapi mereka akan mengurangi tabungan mereka untuk membeli obligasi. Sungguhnya ada beberapa alternatif penggunaan dana tabungan, yaitu dana ini dapat dipakai untuk perluasan usaha atau disimpan dalam bentuk uang kas yang menganggur untuk keperluan spekulasi. Yang kedua ada lembaga keuangan bukan bank sebagai kreditur, di mana pemerintah dapat pula menjual obligasi negara kepada perusahaan asuransi dan sebagainya yang bukan bank. Pembelian obligasi oleh perusahaan jenis ini dilakukan dengan menggunakan dana yang menganggur yang seharusnya dapat pula dipakai untuk membeli surat-surat saham dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada bank umum sebagai kreditur. Nah, bank umum ini karena kemampuannya memberi kredit berbeda dengan lembaga keuangan lain, maka dapat menciptakan tenaga beli baru dengan berdasarkan pada decking reserve dana utang yang dipunyai bank sentral memberikan pedoman bahwa untuk memberikan kredit, bank umum itu hanya punya decking misalnya setinggi 5%. Nah, yang terakhir ada bank sentral sebagai kreditur. Negara dapat menjual obligasi kepada bank sentral. Tindakan ini juga menciptakan tenaga beli seperti halnya bila negara menjual obligasi kepada bank umum. Bank sentral membuka rekening negara dan seolah-olah negara mempunyai simpanan di bank sentral. Kalau kemudian negara mengambil uang dari bank dan melupakan pembayaran kepada individu dalam masyarakat, dan bila para individu menyimpan dana itu di bank umum, maka ini akan merupakan decking bagi bank umum sehingga bank umum dapat menciptakan kredit yang akhirnya berbentuk uang jiral. Jadi selanjutnya ada beban dari hutang negara. Nah, beban dari hutang negara ini pembicaraannya itu akan dihubungkan terhadap utang-utang dari dalam negeri dan utang-utang dari luar negeri, internal debit dan external debit. Jika pengeluaran negara itu dibiayai dengan utang negara, baik dari dalam atau dari luar negeri, laju pertumbuhan ekonomi tidak akan terkekang, kecuali jika utang itu merupakan utang paksa atau jika utang itu harus ditempuh dengan menekan konsumsi dan atau investasi. Nah, utang ini terbagi dari dua, yaitu utang luar negeri. Beban utang itu dapat dibedakan menjadi beban dalam arti uang, in money term, dan beban dalam arti real, in real term. Selama jangka waktu tertentu, beban uang langsung dapat diukur dengan suatu jumlah pembayaran tertentu dalam bentuk uang, baik dalam hal pembayaran bunga maupun cicilan utang kepada negara kreditur. Nah, yang kedua ada utang dalam negeri. Pembiayaan ini melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberian pinjaman dalam negeri atau luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Selanjutnya materi tentang masalah pengelolaan hutang negara. Nah, mengenai kebijakan fiskal negara berhubungan dengan masalah penerimaan negara, utang negara beserta pengelolaannya. Ketika suatu negara memerlukan kapital dari luar negeri, maka semakin lama meluas dan mendalam. Nah, masalah pengelolaan hutang negara ini ada kemampuan bayar utang.
di mana kemampuan membayar utang ini merupakan ability to pay, yaitu kemampuan debitur untuk membayar utang pokok beserta bunganya yang bersumber dari pendapatan dan atau keuntungan. Untuk meminimumkan beban utang, periode pembayaran terhadap bunga dan cicilan utang harus dipertimbangkan masak-masak pada permulaan atau sebelum terjadinya transaksi utang piutang tersebut. Selanjutnya ada materi yaitu utang luar negeri untuk pembangunan ekonomi. Nah, utang luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang sangat signifikan bagi negara berkembang. Namun demikian, hasil studi tentang dampak utang terhadap pembangunan ekonomi ini menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Beberapa ilmuwan memperoleh kesimpulan bahwasannya utang luar negeri ini justru menimbulkan perlambatan pertumbuhan ekonomi bagi negara pengutang besar. Sementara studi lain menyimpulkan sebaiknya yaitu utang luar negeri menjadi salah satu faktor yang secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara pengutang. Banyak negara sedang berkembang atau NSB yang kini telah masuk dalam perangkap utang atau debt trap dan akhirnya hanyut dalam lingkaran ketergantungan utang atau debt overhang hipotesis. Utang luar negeri untuk pembangunan ekonomi itu terbagi atas beberapa. Yang pertama yaitu utang luar negeri sebagai sumber kapital. Nah, untuk dapat melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik dan karena kurang tersedia barang-barang dan jasa dalam negeri, maka diperlukan impor baik yang berupa impor bahan dasar maupun barang-barang kapital termasuk pengetahuan teknik dan ahli-ahlinya. Yang kedua ada pemilihan antara utang dalam negeri dan utang luar negeri. Nah, pemilihan tersebut memerlukan beberapa pertimbangan berhubung dengan sifat-sifat utang yang pernah disebut. Yang pertama ada pada masa penerimaan utang. Apabila utang itu diterima dari luar negeri, maka berarti bahwa pengeluaran negara itu dibelanjai dengan tabungan negara lain dan ini merupakan tambahan dan kapital yang tersedia. Yang kedua yaitu pada masa pembayaran kembali utang. Utang berasal dari luar negeri disertai beban yang ditunjukkan oleh pembayaran bunga dan pembayaran cicilan utang yang dipikul oleh generasi kita di masa yang akan datang. Generasi yang akan datang akan dipungut pajak untuk membayar utang yang kita buat pada masa kini. Yang ketiga ada kapasitas meningkatkan pendapatan nasional. Selanjutnya pemilihan antara utang dalam negeri dan utang luar negeri itu tergantung pada bagaimana kapasitas negara itu meningkatkan pendapatan nasionalnya. Pengeluaran negara hendaknya dapat menghasilkan barang dan jasa yang maksimum tanpa memperhatikan asal dari utang itu. Yang terakhir ada tersedianya dana dari utang dalam negeri. Nah, sebagian besar dari negara yang sedang berkembang tapi meminjam dari luar negeri karena memang di negara-negara tersebut dana kapital tidak ada dan kalau ada hanya sedikit jumlahnya. Di samping itu memang utang luar negeri telah terbukti selalu lebih menguntungkan daripada utang dalam negeri. Selanjutnya ada utang luar negeri dan inflasi. Utang dalam negeri merupakan salah satu alat untuk menanggulangi inflasi karena menyerap uang yang beredar dalam masyarakat. Jadi utang ini adalah salah satu alat inflasi yang dapat mengurangi tenaga beli baik swasta maupun negara. Dalam masa inflasi, tenaga beli uang selalu menurun dan kepercayaan masyarakat terhadap uang pun menurun. Yang terakhir ada kapasitas untuk membiayai utang luar negeri Indonesia. Apabila karena alasan untuk membayar cicilan dan bunga utang luar negeri sebagai sumber kapital, maka suatu negara itu harus membatasi impor kapital atau barang-barang setengah jadi yang sebenarnya sangat diperlukan untuk pembangunan. Ini berarti bahwa batas utang yang tepat sudah dilampaui. Kemudian materi tentang meningkatkan beban hutang. Nah, biasanya peringanan beban hutang ini diperpanjang untuk periode 12-18 bulan dengan syarat negara debitur harus menerapkan program stabilisasi yang disetujui oleh Dana Moneter Internasional atau IMF, yaitu International Monetary Fund. Pembayaran kembali utang yang ditentukan kembali periodenya biasanya antara 7-10 tahun, termasuk periode tanggung atau grace periode 3-4 tahun. Berikutnya ada materi tentang posisi utang luar negeri di Indonesia. Yang pertama yaitu perkembangan utang negara Indonesia. Bisa dilihat dari gambar yang telah tertera bahwasanya utang luar negeri Indonesia pada Agustus 2023 turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Agustus 2023 itu tercatat sebesar 395,1 miliar US dollar, turun dibandingkan dengan posisi utang luar negeri akhir Juli 2023 yang mencapai 397,1 US dollar. Penurunan posisi utang luar negeri ini bersumber dari utang luar negeri sektor publik dan swasta. Nah, dalam rangka menjaga agar struktur utang luar negeri tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan utang luar negeri didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Berikutnya yang kedua yaitu utang luar negeri Indonesia dibandingkan negara di Asia Tenggara. Seperti gambar yang sudah tertera, bahwasannya menurut data World Bank Group Finance, selama periode 2014 sampai 2022, Bank Dunia telah memberi utang ke pemerintah Indonesia sebesar 15,67 miliar US dollar. Jika dikonversikan ke rupiah saat ini nilainya mencapai sekitar 235 triliun atau kurs sebesar 15.000 per dolar Amerika Serikat. Nah, jumlah utang Indonesia ini merupakan yang paling besar dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lain, yaitu Filipina, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Timur Leste dengan rincian seperti terlihat pada grafik, sedangkan Singapura, Thailand, dan Malaysia tidak tercatat menerima pinjaman dari Bank Dunia selama periode 2014 sampai 2022. Untuk materi yang terakhir yaitu pembayaran utang luar negeri dalam hubungannya dengan APBN. Pembayaran cicilan utang beserta bunga atas utang luar negeri merupakan beban APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara yang semakin memberatkan pada tahun-tahun fiskal mendatang karena semakin besarnya jumlah utang luar negeri setiap tahunnya dan semakin berakumulasi. Untuk menutupi kekurangan dana APBN, harus negara dicairkan pinjaman baru dari luar negeri atau lembaga keuangan internasional. Kondisi yang demikian semakin memberatkan utang negara, padahal keinginan atau sasaran dalam penyusunan APBN itu harus surplus. Untuk kesimpulan materi pada kali ini, bahwasannya semakin bertambahnya utang luar negeri negara berarti juga semakin memberatkan posisi APBN, karena utang luar negeri tersebut harus dibayar kembali beserta dengan bunganya. Dalam jangka panjang dibayar kembali, akumulasi dari utang luar negeri negara ini tetap saja harus dibayar melalui APBN, artinya menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Dengan demikian, maka dalam jangka panjang, pembayaran utang luar negeri Indonesia sama artinya dengan mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia di masa mendatang. Utang negara yang diterima hendaknya dipergunakan efisien mungkin dan dapat bersifat membiayai sendiri atau self-financing, sehingga dalam jangka waktu tertentu dapat menghasilkan devisa karena meningkatkan produksi ekspor dan atau menghemat penggunaan devisa melalui kegiatan impor substitusi. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan tidak nanti saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wirmaya Kaputra SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintah. Semoga materi yang saya sampaikan pada kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat memajukan pendidikan di negara kita. Saya Tasya Nifa dengan NIM B1B1222053 mengucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.